Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak. A few moments later. One of the big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Finally, I'm meeting the forestry minister. I have a lot of questions. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan terjadi titik yang seimbang. We were in Tessanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti nama. I understand. All right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. You created a moratorium on exploiting natural forest. Is it being respected? Tentu ada yang menentang, ada yang tidak suka dengan moratorium policy, tapi bagi saya harus. Karena banyak yang bisa dilakukan tanpa merusak lahan gambut. One of the unfortunate things we've seen is disregard of the law. For instance, in Tessanilo, only 18%, sir, of the park remains. You're aware of this. Mr. President, in conversation with the forestry minister yesterday, I asked him about the respect for the law and why it was that there was so much illegal activity. Isn't there an enforcement effort that can help at least set an example? Tentu saya tidak selalu tahu apa yang terjadi di setiap jengkal di Indonesia. Lu tahu videonya Bang Zul yang dimarahin sama Harrison Ford? Oh, itu sangat viral. Tahu dong. Gue ada di ruangan itu, jangan sedih. Pada saat itu Bang Zul tuh merasa itu adalah bagian dari performance. Di menit keberapa Bang Zul sadar bahwa Harrison Ford tuh marah beneran, Bang? Bang Zul itu bisa bahasa Inggris, cuman kan tidak perfect. Oke. Ya. Nah, Harrison Ford ada di ruangan itu marah-marah. Terus ya bahasa slangnya keluar segala macam gitu. Marah, cuman Bang Zul kan orangnya emang sabar, sopan begitu. Terus udah keluar nganterin press conference, terus nanya, tadi apa? Saya nggak nangkep semuanya tuh. Ngomongnya apa sih? Tenang Bang, nggak ada yang aneh, biasa aja. Dia emang orangnya ekspresif, gue bilang. Oh. Besok kayak viral, dia bilang, kamu gimana sih nggak bilang-bilang? Ya Bang mau ngapain juga, lawang udah kejadian juga gitu kan. Ya sebenarnya itu agak-agak ada dijebak sih sebenarnya. Oke. Apa surat yang masuk dengan apa yang ada di situ nggak sesuai. Nggak sesuai. Iya.
Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Bang, bahas menteri yang dimarahin sama Harrison Ford. Malu banget, menarik nih. Saya lagi fokus mantau berita banjir di Sumatera. Ngapain kita bahas menteri diomelin sama aktor Harrison Ford? Buat kamu yang nggak tahu, Harrison Ford itu aktor yang main film Star Wars. Dia juga jadi Indiana Jones, kemarin jadi Red Hook di film Marvel. Pokoknya aktor terkenal banget. Nah, Harrison Ford ini cinta banget sama lingkungan. Bahkan, beliau sampai jadi aktivis yang ngelindungin environment selama puluhan tahun. Yang menarik, beliau sempat ke Indonesia. Dia nengok keadaan Taman Nasional Teso Nilo Riau. Marah banget dia pas lihat ini karena kondisi alamnya rusak banget. Dia juga bilang nggak sabar mau ketemu Menteri Kehutanan. Pas ketemu, menterinya malah ketawa. Harrison Ford marah. Beliau bilang ini nggak lucu. National Park. It's not funny. Ini alam rusak banget, hutan ditebang, pohon pada tumbang, malah jadi penambangan ilegal. Menterinya jawab, dia juga kaget dan tiap hari lagi berusaha buat menyelesaikan persoalan ini. Harrison Ford emosi. Dia bilang ini penambangan ilegal, nggak tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka datang secara bertahap dan ada banyak waktu buat menghentikan aktivitas ini. Interviewnya bisa kamu tonton di dokumenter, judulnya Years of Living Dangerously. Kejadian di tahun 2013. Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga. Masa iya alat-alat tambang sama abang-abangnya pada jatuh dari langit? Emangnya Mr. Bean kocak? Netizen komen. Dia ketawa langsung diskakmat. Kok aku yang malu? Udah nonton video ini sejak beliau menjabat. Sampai sekarang dilihat lagi pun masih bikin malu. Dan kabar buruknya, video ini dipublish sampai internasional dan jadi jejak digital. Sekarang pertanyaannya, ada nggak nih hubungan antara interview ini sama keadaan banjir besar di Sumatera yang sekarang? Karena kan banjirnya terjadi gara-gara kerusakan alam juga. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Kata Kementerian Kehutanan, tidak ada itu tebang-tebang pohon. Yang ada adalah pohon-pohonnya itu tumbang diterjang banjir. Terus kita ngeliat nih video-video yang beredar nih. Emang keren banjir dan hujannya ya. Jadi banjir dan hujan di Sumatera itu dia bisa menebang itu cabang-cabang, daun-daunnya bisa ditebang sekalian. Jadi hilang gitu. Jadi batangnya ada, tapi batang-batang kecil gak ada sama daun-daun itu kemana semua. Inilah pentingnya kita untuk punya sedikit critical thinking, kemampuan kita berpikir, ngelihat sesuatu, dan menelaah sesuatu. Pernah Jaya. Jadi mereka ini sudah dapat izin dari pemerintah bahwa ini mereka akan kelola kawasan hutan. Tujuannya apa yang dikelola itu di dalamnya? Mau ini menjaga kelestarian hutan. Dengan cara mengambil pinus seperti. Karena film ini, warganet jadi tahu penyebab banjir di Sumatera. Baru-baru ini muncul rekam jejak lama soal kerusakan hutan di Indonesia. Nama Zulkifli Hasan pun ikut diseret karena rekam jejaknya saat menjadi Menteri Kehutanan. Dalam sebuah film dokumenter tahun 2013, Zulkifli Hasan bahkan pernah disemprot langsung oleh aktor Hollywood Harrison Ford. Saat itu, Ford datang ke Indonesia untuk melihat langsung maraknya perambahan hutan di Taman Nasional Teso Nilo, Sumatera. Ford terlihat sangat marah melihat kondisi hutan yang habis dibabat. Yang membuat netizen makin geram, data menunjukkan bahwa selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan memberikan izin perkebunan hingga 1,64 juta hektar atau sekitar 25 kali luas Jakarta. Banyak yang bertanya-tanya, apakah bencana ini hasil dari kelakuannya di masa lalu? Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga
Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah penebangan hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Jadi ada proses ke sana, jadi itu didukung oleh legalitas nanti oleh perangkat desa, camat, desa, camat, dan pada saat tentu kaitan kayu, ada melibatkan banyak entitas. Salah satunya adalah dinas kehutanan atau dinas yang menangani urusan kehutanan. Kira-kira itu, jadi terus Gakum sendiri tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, Pak Wamen, sudah melakukan operasi-operasi yang terkait dengan modus operandi pencucian kayu melalui PHT tersebut. Jadi ini kita dalami terus, termasuk Senin nanti kita juga akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan PHT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas TKH. Kalian udah baca artikel ini? Kata si tua bangka ini, kayu gelondongan yang terbawa banjir kemarin itu adalah kayu hutan yang tumbang secara alami katanya. Congormu itu tumbang secara alami. Mana ada kayu tumbang secara alami itu ukurannya sama dan seperti digergaji. Jangan dianggap kami itu bodoh ya. Kalau udah jadi menteri itu ngomong jangan asal jeplak ya. Jangan dianggap kami itu anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Udah jelas-jelas itu pembalakan liar, bisa dilihat dari satelit dan juga Google Map. Tapi bisa-bisanya Anda itu bilang bahwasannya itu adalah tumbang secara alami. Bukannya pro rakyat, ini malah membela mafia. Kan udah luar biasa menteri yang satu ini kan. Ini ruang tamu itu kelebet posisinya. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak. Nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Ini ruang tamu itu kelebet posisinya.
Peristiwa kebanjiran di Sumatera membuat film dokumenter wawancara antara bintang Hollywood, aktor Hollywood Harrison Ford dengan mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kembali viral di sosial media, teman-teman ya. Video dokumenter itu berupa video membahas tentang kerusakan alam yang terjadi di Riau, di Taman Nasional, teman-teman. Kenapa itu bisa menjadi hutan, bisa menjadi taman sawit, ditebang dan lain sebagainya itu, teman-teman. Dan Zulkifli Hasan malah cekekekan. Dan aktor Harrison Ford itu tegas mengatakan ini tidak lucu. Dan Kang Deddy Mulyadi juga ketika jadi DPR RI menyoroti tentang bagaimana Kementerian Kehutanan harusnya lebih perhatian, lebih mementingkan bagaimana kita menjaga ekosistem alam. Jangan terjadi penebangan. Biar nanti food estate itu menjadi urusan Kementerian Pertanian. Ya, kita lihat dulu nih bagaimana video daripada wawancara antara Zulkifli Hasan dengan bintang Hollywood atau aktor Hollywood Harrison Ford itu, teman-teman ya. Nanti kita reaction lagi, teman-teman. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Silahkan. Jadi banyak anggapan bahwa Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan pada saat itu, menjadi penyebab bencana alam terjadi hari ini di Sumatera, teman-teman. Kita baca beritanya ini, teman-teman ya. Dari Jatim Times, Zulkifli Hasan disebut jadi penyebab banjir di Aceh, Sumut hingga Sumbar. Benarkah? Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Dampaknya belasan korban jiwa meninggal dunia hingga akses jalan dan komunikasi terputus. Pemerintah Aceh pun menetapkan status darurat bencana selama 14 hari mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Namun di sosial media bencana banjir ini justru dikaitkan dengan sosok Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat Menko Pangan. Tuduhan tersebut banyak muncul dari unggahan di media sosial, teman-teman. Salah satu kritik yang viral datang dari akun Instagram Balkis Sumairo. Lo nggak tahu iya Zulkifli Hasan, gue ngomong sama langsung sebut nama aja karena udah terlalu lama rakyat dicekik sambil disuruh pura-pura buta. Banjir yang merendam kampung lo, longsor yang ngubur rumah orang, itu dampak dari kebijakan pejabat atas nama izin, regulasi, dan surat keputusan. Unggahan itu tampaknya menuding kerusakan hutan di Sumatera merupakan buah dari izin-izin yang dikeluarkan saat Zulkifli Hasan masih menjabat Menteri Kehutanan beberapa tahun lalu. Nama Zulhas bukan pertama kali dikaitkan dengan isu deforestasi masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan tahun 2009 sampai 2014. Memang kerap disorot oleh aktivis lingkungan. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah kasus Taman Nasional Tesonilo di Riau yang disebut berubah menjadi perkebunan sawit ilegal secara masif. Dalam unggahan yang sama, Balkis juga menyinggung soal rusaknya kawasan konservasi tersebut. Dulu hutannya sekitar 83.000 hektar, hari ini yang tersisa cuman bayangan masa lalu. Sawit ilegal masuk dari segala arah, perambahan merajalela katanya. Menurutnya, hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem membuat banjir dan longsor makin sering terjadi. Tak hanya itu, warganet juga kembali mengunggah potongan video dokumenter tahun 2013 yang memperlihatkan aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulhas soal kerusakan hutan di Indonesia. Saat itu Ford secara terang-terangan menegur pemerintah Indonesia karena tak mampu mengendalikan deforestasi terutama di Tesonilo. Video tersebut ini kembali beredar di tengah bencana banjir yang terjadi, teman-teman ya. Seperti diunggah di akun Fox Netizen, disebutkan bencana yang menimpa warga Sumatera ini karena ada kebijakan manusia yang dianggap ikut punya andil dalam kerusakan lingkungan, teman-teman ya. Ini bencana dari kebijakan manusia, bukan marahnya bumi yang bikin gemuk rekening perusahaan sawit itu manusia, yang ngelegalin pembukaan kawasan itu manusia. Jadi banyak netizen yang beranggapan, yang menganggap dan memang kayaknya sepertinya iya ya, bahwa Zulkifli Hasan adalah penyebab kebanjiran di Sumatera hari ini karena banyak menandatangani izin-izin penebangan sawit, penebangan hutan untuk kemudian ditanduri sawit, teman-teman ya. Ya mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.